Gue bisa kerja di rumah Kak Elin. Walaupun gue bingung, gue harus bilang apa sama anak-anak. Nah lo, punya misi apa tuh si Elin sama si Rob? Bocoran episode terbaru. Sebuah tawaran misterius apa misi sebenarnya antara Robby dan Nona Eline. Ketika hujan turun di Jakarta, Robby tak menyangka pertemuan tak terduga akan mengubah jalan hidupnya. Sebuah tawaran misterius datang dari seseorang di masa lalu. Tapi, benarkah ini hanya sekadar pekerjaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Hujan deras mengguyur Jakarta saat Robby berdiri di pinggir jalan, mencoba berteduh. Ia tak memiliki ongkos untuk pulang, hanya berharap hujan segera reda. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam, terdengar suara familiar. Robby, ia menoleh dan melihat seorang wanita dari jendela mobil. Itu Elin, nama yang sudah lama tak ia dengar. Naik, aku antar kamu, kata Elin, tersenyum. Awalnya, Robby menolak, merasa tak enak. Namun, setelah tahu bahwa Elin benar-benar mengajaknya dengan tulus, ia akhirnya menurut. Dalam perjalanan, obrolan mereka mengungkapkan banyak hal. Dari kenangan lama hingga kehidupan Elin saat ini. Aku lagi butuh asisten pribadi, kata Elin tiba-tiba. Aku mau kamu kerja untukku. Robby terkejut. Tawaran itu datang begitu saja, tanpa wawancara atau persyaratan ribet. Kenapa harus dia? Tapi aku nggak bawa ijazah atau surat lamaran, ujar Robby ragu. Elin tertawa kecil. Aku nggak butuh itu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa kupercaya dan nurut. Ada sesuatu di balik tawaran ini. Sesuatu yang belum dikatakan Elin. Aku punya misi, lanjutnya, matanya menatap Robby tajam. Dan kamu harus bantu aku menyelesaikannya. Robby semakin penasaran. Misi? Misi apa? Di balik semua ini, apakah ada alasan lain Elin memilihnya? Ataukah ini hanya kebetulan semata? Apa menurut kalian misi yang dimaksud Elin? Apakah ini hanya pekerjaan biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Aku akan bacain teori paling menarik di episode selanjutnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong subscribe channel Pakdot, like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Lanjut cerita. Tawaran yang tak bisa ditolak Robby. Robby duduk di sofa empuk ruang tamu rumah Elin. Matanya masih mengamati sekeliling, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Ia masih tak percaya bahwa dalam satu hari hidupnya bisa berubah drastis. Dari seorang pria yang kehabisan ongkos di Jakarta, kini ia ditawari pekerjaan sebagai asisten pribadi. Jadi, misi apa yang kamu maksud? Tanya Robby akhirnya, mencoba memecah keheningan. Elin mengangkat alisnya, tersenyum samar. Aku nggak bisa bilang semuanya sekarang. Tapi yang jelas, aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Kamu mau bantu aku, kan? Robby menimbang-nimbang. Logikanya berkata ini terlalu aneh untuk dipercaya, tapi ada sesuatu di mata Elin yang membuatnya sulit menolak. Apa aku bisa tanya dulu? Ini misi yang berbahaya atau enggak? Elin tertawa kecil. Tergantung kamu mendefinisikan bahaya seperti apa. Aku cuma butuh kamu selalu ada di sisiku, menjaga beberapa hal tetap rahasia, dan memastikan aku tetap aman. Robby menyipitkan mata. Kamu dalam masalah, ya? Elin tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan ke arah jendela besar, menatap langit malam Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Aku hanya ingin memastikan sesuatu, gumamnya. Dan aku butuh kamu untuk itu. Robby menghela napas. Baiklah, aku ikut. Tapi aku butuh tahu lebih banyak nanti. Elin berbalik dan tersenyum puas. Itu yang aku suka dari kamu, Robby. Selamat bergabung. Malam yang tak biasa. Beberapa jam kemudian, Robby sudah berada di kamarnya yang baru. Sebuah kamar luas yang dulunya milik seseorang bernama Tuan Topan, nama yang terasa familiar baginya. Ia merebahkan diri di tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja ia setujui. Tapi sebelum pikirannya semakin jauh, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Robby menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Menurut kalian, siapa yang mengirim pesan misterius itu? Apakah Robby harus tetap tinggal atau pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku akan bacain teori paling menarik di episode selanjutnya. Pesan misterius. Robby menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Jangan percaya Elin. Dia menyembunyikan sesuatu. Jika kau masih peduli dengan hidupmu, pergi dari sana secepatnya. Siapa yang mengirim pesan ini?
Jari-jarinya gemetar saat mencoba mengetik balasan. Tetapi sebelum sempat mengirim apapun, ponselnya mati mendadak. Baterai habis. Sayang. Robbie menghembuskan napas panjang dan meletakkan ponselnya di atas meja. Otaknya berusaha memproses situasi ini. Baru beberapa jam lalu ia bertemu dengan Ellen, menerima tawaran kerja yang tidak jelas, dan sekarang ada seseorang yang memperingatkannya untuk pergi. Apakah ia baru saja masuk ke dalam sesuatu yang berbahaya? Rahasia yang mulai terungkap. Keesokan paginya, Robbie bangun lebih awal. Setelah membersihkan diri, ia berjalan menuju ruang makan di mana Ellen sudah duduk dengan secangkir kopi di tangannya. Pagi, sapa Ellen dengan senyum khasnya. Sudah siap mulai bekerja? Robbie menarik kursi dan duduk di depannya. Aku siap, tapi aku ingin tahu satu hal dulu. Ellen menaikkan alis. Apa itu? Robbie mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan yang ia terima semalam. Ada seseorang yang mengirim pesan ini kepadaku. Bisa jelaskan kenapa ada yang ingin aku menjauh darimu? Ekspresi Ellen langsung berubah. Senyumnya menghilang, matanya menajam. Ia mengambil ponsel Robbie dan membaca pesannya dengan saksama. Siapa yang mengirim ini? Suaranya terdengar serius. Nomor tak dikenal, jawab Robbie. Dan sebelum aku sempat membalas, ponselku mati. Ellen diam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Robbie, ada banyak hal yang belum kamu tahu. Tapi percayalah, jika kamu tetap bersamaku, kamu akan mengerti semuanya pada waktunya. Jadi kamu memang menyembunyikan sesuatu, desak Robbie. Ellen mendesap Helen. Ia mengaduk kopinya tanpa minat, lalu berkata pelan, aku hanya ingin memastikan bahwa aku bisa mempercayaimu sebelum aku memberitahu semuanya. Dan bagaimana aku bisa memastikan kalau aku bisa mempercayaimu, balas Robbie cepat. Ellen terkekeh. Karena aku tidak akan pernah menyakitimu, Robbie. Tidak seperti orang-orang yang mengirim pesan itu kepadamu. Sebuah peringatan. Sebelum Robbie sempat membalas, tiba-tiba suara dering ponsel Ellen memenuhi ruangan. Ia melihat layar sebentar, lalu ekspresinya berubah tegang. Aku harus pergi sebentar. Jangan kemana-mana dan jangan buka pintu untuk siapapun, katanya tegas sebelum beranjak. Robbie hanya bisa menatap punggung Ellen yang menghilang di balik pintu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ellen? Dan, siapa yang mengawasinya? Menurut kalian, siapa yang menelepon Ellen? Apakah Robbie seharusnya tetap percaya atau justru kabur? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Aku akan bacain teori paling menarik di episode selanjutnya. Bayangan di balik jendela. Robbie duduk termenung di ruang makan, memikirkan kata-kata Ellen sebelum ia pergi. Jangan buka pintu untuk siapapun. Peringatan itu terasa berlebihan, tapi melihat bagaimana ekspresi Ellen berubah setelah menerima telepon, Robbie tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengangkat ponselnya, mencoba menyalakannya. Baterai masih mati. Sayang. Ia harus menunggu sampai bisa mengisi daya. Namun, saat ia hendak berdiri untuk mencari charger, matanya menangkap sesuatu di luar jendela. Seseorang sedang mengintip. Robbie refleks mundur dan bersembunyi di balik tirai. Detak jantungnya meningkat. Sosok di luar sana memakai jaket hitam dengan topi ditarik rendah, wajahnya sulit dikenali. Siapa itu? Perlahan, sosok itu melangkah ke depan pintu. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar. Robbie terdiam, mengingat kata-kata Ellen. Jangan buka pintu untuk siapapun. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara. Robbie, aku tahu kamu di dalam. Aku cuma mau bicara. Napas Robbie tertahan. Suara itu tidak asing. Perlahan, ia mendekati pintu. Haruskah ia membuka? Pilihan berbahaya. Robbie mengintip dari lubang kecil di pintu. Sosok di luar sana masih memakai topi, tapi ia bisa melihat sekilas wajahnya. Matanya melebar. Topan, gumamnya pelan. Tuan Topan. Nama yang disebut-sebut sejak ia tiba di rumah ini. Pemilik kamar yang sekarang ditempati Robbie. Kenapa dia ada di sini? Topan menempelkan tangannya ke pintu. Aku nggak punya banyak waktu, Robbie. Kalau kamu masih peduli sama nyawamu, buka pintunya sekarang. Robbie menggigit bibir. Jika ia membuka pintu, ia melanggar peringatan Ellen. Tapi jika tidak, bagaimana jika Topan benar-benar ingin menyelamatkannya? Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba suara lain terdengar dari belakang rumah. Brak! Seperti sesuatu yang jatuh atau didobrak. Robbie terkesiap. Apakah ada orang lain di rumah ini? Pilihan ada di tangannya. Buka pintu untuk Topan, atau mencari tahu suara di belakang? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Robbie?
Buka pintu untuk topan atau mencari tahu suara misterius di belakang? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Aku akan bacain teori terbaik di episode selanjutnya.